Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatus saniyatu wa isruna. Tegese cabang iman kang kaping 22 iku nguwake zakat marang wong kang duwe hak ing dalem zakat. Lan ya iku 8 asnaf. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-22, yaitu mengeluarkan zakat. Sebelum saya jelaskan terlebih dahulu, saya akan membacakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina. Innallaha ashtara minal mu'minina. Terjemahannya dari Bapak ada yang tahu? Saya lupa. Tidak tahu terjemahannya. Pak Haji Kabul tahu, Pak? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Ada Bapak Ibu yang biasa baca Al-Quran, paling tidak sampai khatam itu pasti sudah pernah baca ayat ini. Tapi kalau terjemahannya belum tentu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Kang Sokai mana? Kang Sokai ada, Kang Sokai. Guru agama ini. Wah. Oh, bermasalah ini. Nyetir ayat lupa. Sudah ngantuk. Ya coba kita ingat-ingat. Inna wastara minal mu'minina. Inna waha sesungguhnya Allah. Istaro membeli. Minal mu'minina dari orang beriman. Anfusahum yaitu diri orang beriman itu. Wa amwaluhum dan harta benda orang beriman itu. Bi anna lahumul jannah dibeli oleh Allah dengan surga. Coba ini kita pahami ya ayat ini ya. Jadi inna waha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman, anfusahum diri orang beriman itu, wa amwaluhum dan harta benda orang beriman itu dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surga. Kita ambil semacam
Analogi. Analogi dari terjemahan ini. Bapak Sigit membeli satu unit rumah di Taman Sari dengan harga 500 juta. Pemahaman kita bagaimana? Berarti rumah yang ada di Taman Sari itu milik Pak Sigit. Uang 500 juta itu milik PT Taman Sari. Nah, sekarang kita analogikan dengan ayat ini. Inna wa hastara minal mu'minina. Allah membeli orang beriman. Yang dibeli dari orang beriman itu apa? Anfusahum, diri orang beriman itu dibeli oleh Allah. Wa amwaluhum, dan harta benda orang beriman itu dibeli oleh Allah. Dengan apa? Dengan surga. Berarti pemahaman kita dapat surga kalau diri kita dan harta kita itu kita serahkan pada Allah. Paham ya? Ini ya, sekarang ini hubungannya dengan zakat. Jadi ketika ayat ini turun, pemahaman itu berbeda-beda. Yang pertama, sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu memahami bahwa berarti diri saya dan harta saya itu milik Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, seluruh kekayaan Sayyidina Abu Bakar itu diserahkan pada Rasulullah untuk membiayai perjuangan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, lalu apa yang kamu tinggalkan kepada keluargamu itu apa? Kalau seluruh hartamu itu kamu serahkan pada Allah. Saya tinggalkan keluargaku, Allah dan Rasulnya. Ini tingkat paling tinggi. Ini kita seandainya paling hanya satu, yang berani mengeluarkan seluruh kekayaannya untuk di jalan Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar. Lalu yang kedua, yaitu tingkat di bawahnya Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika mendengar ayat ini langsung sebagian, katakanlah di kitab Ihya itu diterangkan 50% dari kekayaan Sayyidina Umar itu diserahkan pada Rasulullah di jalan Allah. Lalu Rasulullah bertanya pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, lalu apa yang kamu tinggalkan pada keluargamu? Ya sebanyak ini, berarti kan separuh. Sebanyak ini, berarti yang ini banyak berarti separuh, 50%. Ini tingkatan yang kedua. Sekali lagi surga itu bertingkat Pak Sigit. Kita belum mampu meniru Sayyidina Abu Bakar. Katakanlah Pak Sigit punya uang 1 miliar, yang 500 buat masjid, belum mampu. Saya juga belum mampu. Nah, tingkatan yang ketiga itu adalah tingkatan orang-orang awam. Orang-orang awam juga orang-orang yang pilihan, yaitu tingkatan melaksanakan kewajiban zakat. Berapa persen Pak Sigit? Zakat kita 2,5%. Kalau Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan hartanya 100% di jalan Allah. Ini tingkat paling tinggi. Lalu yang kedua itu tingkatan Sayyidina Umar, 50% dari harta kekayaannya di jalan Allah. Nah, kita orang awam itu tidak usah sampai 10%, 2,5% dari kekayaan yang ada pada diri kita itu untuk di jalan Allah. Nah, ini pun belum sepenuhnya itu orang masih kesulitan. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap harta itu lebih kuat daripada kecintaannya terhadap surga. Sehingga untuk mengeluarkan zakat 2,5% itu masih agak berat. Kenapa? Manusia itu punya hawa nafsu dan ada setan.
Setan selalu membisikkan dengan kemiskinan. Hawa nafsu selalu mengajak kepada mencintai harta. Sehingga rasanya kalau harta itu diambil 2,5% itu berat. Maka dengan ngaji ini kita bisa memahami, Sayyidina Abu Bakar aja 100% berani, Sayyidina Umar 50% aja berani. Nah kalau kita hanya 2,5% kok tidak berani, lah terus surganya itu mau tingkat keberapa? Padahal tingkat surga itu paling rendah ya 2,5% itu. Kalau di bawah 2,5% kita tidak ada surga lagi. Soalnya itu paling terendah itu 2,5% itu paling terendah. Jadi di bawah itu sudah tidak ada lagi karena kewajiban zakat itu 2,5%. Lalu hikmah yang kedua yang perlu kita pahami bahwa sifat kikir, sifat bakhil itu membinasakan kita. Dalam arti kalau kita dikuasai oleh sifat kikir, itu bisa menjadikan kita itu melanggar perintah Allah. Karena kecintaan kita terhadap harta kita, sehingga kita sulit mengeluarkan harta itu untuk di jalan Allah. Entah itu zakat, atau itu sedekah, atau itu amal jariah. Nah kalau orang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi harta, diberi kekayaan, lalu dia pegang erat-erat tanpa mau mengeluarkan kepada yang memberi, maka nantinya akan membinasakan dirinya sendiri. Karena orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tempatnya bukan di surga, yaitu di neraka. Karena tidak mau menuruti perintah Allah dan tidak sesuai dengan ayat yang Allah berikan, bahwa Allah telah membeli dari orang mukmin itu dirinya sendiri, diri orang mukmin dan amwalum, hartanya. Kalau kewajiban zakat itu kita belum memenuhi syarat dalam arti 1 nisab, paling tidak kalau kita punya uang 100 juta itu baru kena kewajiban. Lalu kalau belum punya uang 100 juta, apakah kita tidak mengeluarkan sebagian dari harta kita? Padahal kan harta kita sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Tetap yang namanya sedekah, lalu infak, itu bagian dari surga yang paling rendah. Kalau orang itu mengaku dirinya orang yang beriman, lalu diberi harta oleh Allah walaupun belum mencukupi hitungan nisab, karena dia itu merasa belum kewajiban lalu tidak mau menginfakkan sebagian dari hartanya, maka tidak bisa menempati surga yang paling rendah. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki, rumah, mobil, tanah, uang, itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita lahir itu bukan kehendak kita. Juk-juk lahir. Apakah pernah kita berdoa, ya Allah saya dilahirkan, saya dihidupkan? Tidak pernah. Lalu ketika kita lahir itu tidak membawa apa-apa. Setelah kita dewasa bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya istri, itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menyadari apa yang kita punya adalah itu hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyadari bahwa apa yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Melaksanakan perintah yang memberi. Kalau kita sudah kewajiban zakat, ya zakat. Kalau belum, kita infakkan sebagian dari harta kita untuk masjid, untuk kepentingan membantu orang-orang lain. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.